bukan cuma teorinya tapi benar-benar ngelihat, oh begitulah prosesnya. Sekarang waktu sudah menunjukkan 20.12, berarti saya punya waktu kurang lebih 20, 21, 22, 23, kurang lebih 3 jam, 3 sampai 4 jam untuk menyelesaikan semua persiapan sampai bisa beriklan dan di approve, lalu berharap besok sudah running. Saya akan memulainya dengan menjawab pertanyaan dari si penanya ya, karena video ini memang didesain atau terinspirasi dari pertanyaan ini. Cara kerja Facebook Ads berdasarkan apa yang sebetulnya kita mau lakukan nanti ya, khususnya saya ya, yang saya mau lakukan nanti, yaitu pasang iklan lalu besok aktif dan sebagainya. Itu seperti ini cara kerjanya. Pertama, siapkan produknya ya, kita punya produknya, lalu produk itu kita siapkan kontennya untuk dijadikan bahan iklan, lalu konten ini kita serahkan ke Facebook untuk ditawarkan ke user Facebook, pengguna Facebook. Nah, pengguna Facebook inilah yang nanti akan menjadi customer kita, gitu ya. Seperti itu aja dulu, sesederhana itu kita berpikirnya. Nah, kita langsung ke poin intinya. Ya, intinya kita di sini nggak mau keluar dari track, kita berdasarkan sumber referensi dari video Albert Leonardo yang berjudul modal 500.000 untung 38 juta, ini lewat Facebook Ads ya. Karena banyak tuh judul-judul modal kecil untung besar itu banyak, ada yang lewat marketplace, ada ini, kita goalnya adalah lewat Facebook Ads. Oke. Nah, saya sudah mempersiapkan beberapa poin-poin atau topik-topik yang akan saya lakukan. Di sini saya sudah persiapkan checklist apa-apa saja yang perlu saya persiapkan. Tapi sebelumnya kita mengarah ke objektif terlebih dahulu. Artinya gini, pada saat kita beriklan diminta untuk menentukan objektif. Objektif itu nantilah, teknisnya nanti lihat apa sih yang dimaksud objektif itu. Tapi serap aja dulu sekarang objektif yang saya coba tebak yang dilakukan di video modal 500.000 untung 38 juta itu adalah objektif conversion ya. Ada 9 atau 10 objektif, saya lupa, saya nggak sering hitung, tapi saya sering lupa juga, saya malas mikirin, nggak mikirin. Tapi yang bisa saya pastikan ya, saya coba untuk pastikan ini, yang bisa saya pastikan bahwa objektif yang dipakai untuk studi case ini adalah objektif conversion, sehingga karena ini objektif conversion ya, objektifnya adalah conversion, maka kita harus berpikir atau harus mempersiapkan ini, harus punya apa nih. Pertama, wajib punya website ya. Objektif conversion tanpa website ya ada gunanya sebetulnya. Lalu tentunya kita harus menanamkan pixel itu ke website kita ya. Diserap aja dulu, nanti pelan-pelan kita akan, hal-hal ini akan saya sampaikan pelan-pelan lewat teknis-teknisnya nanti. Website, lalu pixel, dan yang ketiga funnel plan. Funnel plan tuh saya analogikan seperti ini. Kita punya toko lah di pasar gitu ya. Di pasar, saya sebut aja di Jakarta sini Tanah Abang. Kita punya toko di pasar Tanah Abang. Kemudian salah satu pelanggan kita menelpon, atau salah satu calon pelanggan kita menelpon, "Mas, saya mau ke Tanah Abang, mau ke toko Mas buat beli barang, kira-kira jalurnya kemana ya?" gitu. Oke, jalurnya kemana ya? Lalu kita tanya balik, "Mbak, lokasinya di mana?" "Oh, saya di jalan ini," gitu. "Saya di jalan ini, kecamatan ini," misalnya kayak gitu. Oke, nah kita kasihlah rutenya tuh. Oh, kalau misalnya rutenya naik kendaraan pribadi ya, jalan pribadi, maka lewat jalan A, jalan B sampai ke jalan C ya. Catat ya, jalan A, jalan B sampai ke jalan C, maka sampailah di toko saya, seperti itu ya. Dan itu
syarat pertama ya. Kalau naik kendaraan pribadi, jalan A, jalan B, jalan C, itulah funnel yang pertama. Tapi ada funnel yang berikutnya, mungkin kalau pelanggan kita ternyata nggak punya kendaraan pribadi, dia mau naik kendaraan umum, lalu pilihannya dia naik kendaraan umum ketengan, misalnya dari terminal terminal X ke terminal Y dan terminal Z. Nah, itu funnel plan yang berbeda. Itu yang disebut funnel plan. X, Y, Z atau A, B, dan C. Oke, itulah funnel plan. Nanti kalau di Facebook Ads ini disebut sebagai page view, view content, add to cart, initial checkout, dan add payment info. Terakhir adalah purchase. Ya, diingat saja 5 ini paling sering disebutkan. 5 ini paling sering disebutkan pada saat kita berbicara objektif conversion. Nah, nanti kita tergantung kita tuh A, B, dan C. A, B, dan C-nya itu kan pasti setiap toko jalannya beda-beda dong. Nah, kalau misalnya tokonya bukan di Tanah Abang, tentu A, B, dan C-nya itu bukan jalan yang sama dengan orang yang tokonya di Tanah Abang. Tapi tetap aja judulnya A, B, dan C gitu. A, B, C. Sama seperti yang saya sebutkan tadi. Page view, view content, add to cart, dan add payment info dan purchase misalnya kayak gitu. Ini selalu digunakan walaupun website orang beda-beda, produk orang beda-beda, tapi jenis funnel ini atau tracking ini nanti disebut dengan tracking tuh yang saya sebutkan satu-satu. Tracking inilah yang dipakai secara umum, secara general, dan itu juga nanti akan kita gunakan. Oke, dipahami dulu. Lanjut. Nah, pembahasan terkait objective conversion ini sebetulnya sudah agak jauh. Kita udah agak jauh nih. Mungkin yang benar-benar newbie, baru pengen Facebook, dengar-dengar dari tetangga atau dengar-dengar dari teman, oh enak tuh dia ngiklan Facebook, dapat sekian, jualan produk ini lakunya banyak gitu-gitu. Tiba-tiba kepikiran juga, lalu nonton video ini dan dengar penjelasan saya seperti ini, pasti ya agak-agak ngebul dikit lah, agak-agak terkikis dikit lah gitu. Nah, buat newbie saya coba ingatkan lewat checklist ini. Untuk mewujudkan atau untuk merealisasikan judul ini, yaitu modal 500.000 untung 30 juta, ini loh persiapannya. Pertama, ini dari sisi kesiapan di Facebooknya ya. Ini bukan berarti nggak perlu produk, enggak, itu lain lagi nanti. Itu persiapan lain. Butuh produk, butuh konten. Itu dua tuh, produk konten. Kontennya bisa berupa video atau gambar, tapi rekomendasi saya gunakan yang paling sulit, yaitu video. Siapkan video, produk, dan video. Baik, ini adalah persiapan yang kita butuhkan untuk beriklan di Facebook. Tapi kalau produk sama konten itu mau di mana aja bisa kan ya, mau di marketplace harus punya itu gitu. Jadi ini adalah yang kita persiapkan untuk beriklan di Facebook Ads. Yang pertama tentunya adalah akun Facebook atau profil kita sendiri. Baik, yang kedua akun IG. Nah, ini saya silang ya, karena di video aslinya atau di video sumbernya dikatakan di situ bikin akun IG, tapi saya pribadi nggak pernah ngelakuin itu sebetulnya ya. Bukan karena tidak worth it ya, tapi sayanya yang males. Jadi kalau misalnya Anda udah siapin akun Facebook dan punya akun IG ya dulu ya, bisa ngejalanin dua-duanya. Tapi saya jelas-jelas nanti di video seri ini IG hanya saya gunakan sebagai targeting, bukan sebagai tempat beriklan ya. Jadi akun IG saya itu nanti nggak ada, tapi bisa beriklan di IG. Baik, lalu yang kedua, checklist yang kedua yang harus disiapkan adalah halaman Facebook ya. Lalu checklist yang ketiga akun iklan Facebook. Checklist yang keempat kartu atau aplikasi debit. Ya, sekaligus saya mau ngomong di sini karena banyak sekali kasus akhir-akhir ini saya ngelihat banyak sekali di pending post itu bertanya, oh saya udah ngisi saldo tapi nggak masuk, saya udah ngisi saldo tapi nggak masuk. Itu kalau mungkin ada sekitar puluhan ribu saja yang ngalamin seperti itu, kan ngenes juga dengarnya kan ya.
Tapi mau ngapain lagi, saya makanya menghindari yang namanya pembayaran dengan cara seperti itu, karena tidak sanggup menerima kenyataan bahwa kalau misalnya itu bisa sangat bermasalah. Kita udah nyetor, duitnya nggak nyampe ke Facebook, nggak nyampe ke saldo kita. Nah, makanya paksakan diri untuk memiliki kartu debit atau aplikasi yang punya debit. Saya langsung sebut dua. Mandiri, pastikan kartunya berlogo Visa. Yang kedua, Genius, ya, bikin rekening Genius, dan dengan rekening Genius segala sesuatu akan jadi sangat mudah. Baik ya. Nah, di Genius nanti kita bisa punya 5 kartu. Satu diantaranya tidak bisa dipakai beriklan karena dia logonya GPN, kalau nggak salah GPN ya. Dan selebihnya itu 4 atau 5 saya lupa, selebihnya itu bisa karena logonya Visa semua ya. Jadi dengan menggunakan satu rekening Genius kita bisa memiliki 4 kartu yang bisa dipakai untuk beriklan debit. Nah, tapi masalahnya ada lagi nih. Kalau kita gunakan kartu debit, maka kemungkinan akun iklan Facebook akun iklan Facebook yang kita gunakan tidak boleh yang personal. Maksudnya apa? Nanti lihatlah, nanti teknisnya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Intinya saya jelaskan dulu, saya kasih peringatan dulu. Akun iklan yang kita pakai kemungkinan tidak bisa personal, karena di akun iklan Facebook personal itu hanya menggunakan payment method store tunai misalnya seperti itu. Tapi adalah beberapa kasus akun personal saya juga, akun iklan Facebook personal saya juga itu bisa pakai debit, tapi di akun yang lain tidak bisa pakai debit. Atau di teman-teman saya ada yang saya temukan kok dia nggak bisa debit, jadi nggak bisa diperdebatkan. Kasusnya selalu beda-beda, ada yang bisa, ada yang nggak bisa, ada yang bisa, ada yang nggak bisa, begitu lah Facebook ya. Tapi dengan fakta bahwa banyak pertanyaan masuk di grup Kepoin FBH yang mencoba mencari solusi kenapa duitnya nggak masuk, itu adalah fakta bahwa selama ini mungkin yang coba untuk beriklan Facebook itu tidak mengerti cara menggunakan debit, atau bahkan tidak tahu bahwa kartu debit dengan logo Visa itu bisa dipakai untuk melakukan pembayaran di Facebook. Dan kelebihan kartu debit, kita ngiklan dulu baru bayar. Beda dengan setor tunai, kita setor dulu, duit kita nyangkut di situ. Kalau kena ban, duit kita hilang, ataupun bisa kembali tapi dalam jangka waktu yang sangat lama, prosesnya lama banget karena prosedur untuk pengembaliannya itu, bahkan saya pernah ngelakuin itu, adminnya tidak bisa membantu sama sekali, seperti itu ya. Nah, jadi ini cukup panjang saya cerita, ini udah berapa menit saya cerita, dan waktu saya kurang lebih sudah berkurang setengah jam. Untuk goalnya adalah iklannya running atau iklannya selesai sebelum jam 12 jam 12 malam nanti, untuk bisa beriklan keesokan harinya. Syukur-syukur iklan saya itu tidak lama di prosesnya ya, syukur-syukur tidak lama. Nah, karena sekarang adalah sesi ngulik, jadi mungkin Anda akan melihat bagaimana aktivitas saya sebenarnya. Saya sambil megang rokok mungkin, lalu sambil nyeruput kopi mungkin, jadi nggak formal lah. Jadi itu akan saya rekam juga. Susah sekali mengkat itu karena ini jadi saya ngerjain 2 hal sekali aja. Proses ngerjainnya saya rekam, lalu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, supaya Anda benar-benar ngerasain, bukan cuma teorinya tapi benar-benar ngelihat, oh begitulah prosesnya. Nah, sampai-sampai saya punya aksesoris ini, udah lengkap banget. Ini buat menghilangkan kepala saya dari ngebul gitu istilahnya. Dan saya akan mulai memperlihatkan checklist ini satu persatu. Siap-siap. Pertama, saya sebagai prosedur untuk memperlihatkan ini khususnya ke newbie ya, yang checklist ini, siapa tahu ada di antara newbie nggak ngerti maksudnya akun Facebook yang mana, halaman Facebook yang mana, iklan Facebook yang mana, kartu aplikasi dan sebagainya yang mana. Maka saya sudah siapkan sebuah akun baru ya, yang menjelaskan bahwa semua proses beriklan kita dimulai dari sini.
Itu dimulai dari akun Facebook. Baik, kita buka aja akun Facebooknya. Jadi untuk mulai iklan Facebook, buka akun Facebook di dashboard atau di Google Chrome atau di browser apapun.